Jumpa kembali di channel Oma Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Jangan memposisikan diri Anda bagaikan seorang buronan ketika sedang gagal bayar hutang kartu kredit. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sebuah wacana. Saya ingin membagikan sebuah edukasi kepada Anda-Anda sekalian yang mungkin saat ini sedang mengalami tunggakan hutang kartu kredit dan Anda melakukan sebuah tindakan yang keliru diakibatkan dari rasa takut yang luar biasa, diakibatkan dari rasa cemas yang luar biasa, diakibatkan karena Anda belum mengerti tentang problematika yang saat ini Anda sedang hadapi. Anda belum cukup pengetahuan tentang apa saja konsekuensi yang saat ini sedang Anda hadapi, dan Anda berlaku atau bertingkah laku secara tidak sadar. Yang Anda lakukan ini sebagai ibarat bahwa Anda memposisikan diri Anda sebagai seorang buronan. Jadi di sini saya ceritakan, saya sangat prihatin sekali akan curhat dari klien-klien saya. Entah itu klien saya ini adalah card holdernya langsung atau debiturnya langsung atau pemegang kartu kredit yang saat ini sedang macet. Entah klien saya itu sebagai orang tua dari debitur yang saat ini sedang macet atau orang tua dari pemegang kartu kredit yang saat ini sedang macet. Entah itu dari seorang istri dari seorang suami yang saat ini sedang macet atau debiturnya langsung. Sedikit saya akan cerita tentang keprihatinan tersebut yang memotivasi untuk saya membuat topik ini. Jangan memposisikan diri Anda bagaikan seorang buronan ketika sedang gagal bayar hutang kartu kredit. Di suatu peristiwa, ada klien saya yang bercerita bahwa sebenarnya dia ada keperluan untuk keluar rumah. Dia ada keperluan untuk pergi. Akan tetapi karena yang sudah tercipta di mindset klien saya ini adalah sangat takut, sangat cemas, sudah menjadikan sebuah habit kalau mau keluar rumah selalu bahasa Jawanya ingu-ingu. Entah itu buka gorden, entah itu melalui biasa di pintu ada bolongan kecil untuk ngingu. Dan pada saat klien saya ngingu dan ternyata mungkin di depan rumahnya ada atau umpama ada 2 orang yang sedang duduk, atau jika tidak orang yang lebih fobia ketika ada satu motor terparkir di depan rumah, di hati klien saya ini berdebar-debar, langsung berpikir, wah itu pasti debt kolektor yang datang menagih dengan cara datang ke rumah atau ke tempat bekerja. Padahal ini belum tentu debt call loh. Akan tetapi karena sebuah ketakutannya luar biasa, karena dia tidak mengerti konsekuensi ataupun permasalahan yang sedang dihadapi, dia langsung memvonis itu pasti debt call. Dan efeknya dahsyat.
klien saya tidak jadi keluar, tidak jadi pergi. Setiap setengah jam, setiap 1 jam ingo-ingo lagi, dan ketika yang dilihat tidak ada orang dan yang dilihat tidak ada motor, barulah klien saya keluar. Itu satu hal. Hal yang berikutnya, klien yang lain bercerita, pulang dari kerja capek sekali, kangen sama keluarga luar biasa, pulang. Balik lagi, sudah tercipta di mindsetnya, pulang harus waspada, antisipasi. Sebelum sampai di depan rumah, dia berhenti di jarak tertentu cukup jauh dari rumah, ya akan tetapi masih bisa memantau di depan rumah. Atau bahasa Jawanya sebenarnya ingo-ingo lagi. Dan ketika klien saya ingo-ingo dan kebetulan di depan rumahnya itu ada mungkin orang yang menanti, entah itu 1, entah itu 2, entah itu 3, dan ada motor yang terparkir, dan orang yang menanti tadi itu dilihat oleh klien saya tidak dikenal oleh dia, apa yang dia lakukan? Dia memilih, bahasa Jawanya ngeblas, ndak jadi pulang, wes berangkat lagi ngeblas tanpa arah dan tujuan, dan bahasa Jawanya mengempet atau meredam capek, meredam kangen sama keluarga, jalan-jalan tanpa tujuan, setengah jam atau 1 jam kemudian lewat lagi, melihat situasi, kalau masih ngeblas lagi, sampai akhirnya klien saya baru berani pulang ketika ingo-ingo tidak ada orang ataupun motor yang terparkir di depan rumah, baru dia boleh atau berani pulang. Gila, tidak rasional, tapi ini terjadi. Kemudian saya juga dicurhati oleh klien saya, Pak, sekarang saya pindah ke Batam, Pak. Satu lagi klien, Pak, saya sekarang pindah ke Bali, Pak. Pak, saya pindah ke Surabaya. Klien lainnya begitu, yang tinggal atau domisili di kota Solo. Saya bersuka cita atas kabar tersebut, karena asumsi saya, oh mungkin Anda ada peluang, chance bekerja, atau ada chance untuk berwira swasta di Bali. New life, new hope. Dan ternyata itu salah. Nah, sekarang kerja apa di sana? Ya ini baru mencoba-coba. Nah, saya terus kemudian tanya, lah tujuanmu pindah ke Bali ini apa? Nggak ada planning? Enggak, Pak. Tujuan saya pindah ke Bali hanya sebatas supaya hati saya tentram, aman, nyaman. Kalau pulang rumah atau keluar dari rumah tidak ditunggu debt call. Jawabannya cukup mencengangkan dan membuat saya hanya sebatas bisa jawab, oh. Itu salah satu klien lagi. Terus ada satu klien lagi, yaitu orang tua dari card holder yang macet. Orang tua ini menceritakan pada saya bahwa anaknya saat ini sedang ngekos di jalan A. Saya tanya sama orang tua itu, lah ngapain kok ngekos? Kan ada rumah, kan ada kamar, ngapain buang-buang uang? Apa jawabannya? Jawabannya hampir sama. Karena anak saya tidak berani pulang, Pak. Ketika pulang di depan ada debt call, stres, tidak berani pulang. Padahal sudah larut malam, masih dicari.
akhirnya pindah kos. Bahkan Pak Hani ya, Depkol kok pinter sekali ya. Anak saya ngekos di satu alamat A, suatu saat bisa ketahuan loh. Sampai akhirnya anak saya pindah ke kos yang lainnya di jalan B. Saya sangat prihatin, dan saya sudah selalu memberikan sebuah pencerahan. Itu semua sebenarnya tidak perlu dilakukan, Pak. Kemudian ada lagi curhat dari seorang istri. Si suami telah, bahasa Jawanya, minggat dari rumah akibat takut adanya Depkol yang datang karena nunggak hutang kartu kredit. Si suami hilang, tak tahu, lost kontak. Yang menderita kan si istri dan anak-anaknya. Dan setelah saya bertanya-tanya pada si istri, kenapa kok suamimu gak pulang? Apa mau galai atau mungkin cekcok sama kamu? Tidak kok, tidak Pak Hani. Yang terjadi dia takut adanya Depkol. Dari beberapa cerita yang baru saja saya ungkapkan, itu lebih menegaskan panggilan hati nurani saya untuk menciptakan video yang saat ini sedang Anda tonton. Bahwa kesalahkaprahan tindakan yang mereka lakukan itu akibat dari orang tersebut memposisikan dirinya sebagai seorang penjahat, sebagai seorang pelaku tindak kriminal atau pidana, dan bukan memposisikan sebagai seorang debitur kartu kredit yang saat ini sedang menunggak. Jika mana mindset yang ada memposisikan sebagai seorang pelaku tindak pidana, ini artinya yang ada di pikiran orang tersebut memposisikan Depkol atau kolektor ini bagaikan seorang polisi atau penegak hukum. Dan mindset itulah yang membuat pengetahuan yang tidak cukup tentang problematika yang saat ini sedang mereka hadapi, itulah yang membuat sampai mereka melakukan hal tersebut. Ada yang mau keluar rumah takut, ada yang mau masuk rumah takut, ada yang mau balik rumah takut, ada yang di kota sudah pindah sana, pindah sini ketemu sampai pindah ke sebuah kota. Tidak lain, bukan tujuannya menghindar dari Depkol. Baik, untuk bisa menerangkan pencerahan ini lebih gamblang, Anda silahkan menonton video saya di Aku Rapopo Teror Kolektor Tentang Dosa. Di sana sudah saya bahas sesuai dengan agama atau keyakinan religi yang saya anut, bahwa dalam hidup ini ada dua hal yang harus kita pertanggungjawabkan. Entah itu perbuatan baik, entah itu perbuatan jahat, tapi kita pertanggungjawabkan pada dua hal. Dan kita akan membahas hanya sebatas untuk perbuatan yang tidak benar atau jahat. Selain kita ketika berbuat jahat akan kena dosa, kita akan kena satu lagi dengan yang namanya hukuman. Karena kita manusia sebagai individu itu pasti tinggal di sebuah negara sebagai seorang warga negara, dan setiap negara pasti mempunyai peraturan. Jika mana kita breakdown sebuah kitab undang-undang, dan kebetulan yang ada di Indonesia ini di breakdown menjadi dua. Satu,
kitab tentang tindak pidana, satu kitab tentang tindak perdata. Dan ketika seseorang telah melakukan sebuah tindakan yang merugikan dan tindakan itu sudah dapat diklarifikasikan di sebuah pasal pelanggaran kitab pidana, maka orang yang dirugikan oleh orang ini dan kita sebut sebagai korban punya hak untuk melaporkan atas kejadian kepada penegak hukum atau polisi. Jadi bisa jadi tindakannya itu sebenarnya macamnya, ragamnya banyak. Yang paling sederhana mungkin mencuri, yang paling sederhana mungkin menipu, kemudian meningkat merampok, menipu ini penggelapannya, merampok, meningkat lagi mungkin jambret, rampok, kekerasan, pemerkosaan, dan bisa jadi terakhir adalah pembunuhan. Khusus yang pembunuhan ini jika mana korbannya meninggal, yang melapor ya adalah keluarga korban. Dan ketika orang yang merasa dirugikan atau sebagai korban ini melapor ke polisi, polisi mempunyai kewajiban untuk mencari pelaku tindakan pidana yang telah dilakukan tadi atau yang sudah dilaporkan. Dan disitulah polisi mulai memburu. Oleh karena itu kata buronan diambil dari kata buruan polisi. Jadi polisi mulai melakukan investigasi, tanya ke sana kemari tentang sket wajah atau nama orang yang bisa jadi sudah tahu. Kenal orang ini enggak, terus cari terus. Dan bisa jadi tanya ke orang tuanya, mana nih Pak A, kemarin dia telah mencuri. Terus tanya ke mertua, mana Pak A, kemarin menantumu telah mencuri. Tanya ke saudara, kakak, adik, dan lain sebagainya. Dan ketika pelaku belum menyerahkan diri atau belum tertangkap, disinilah yang menginspirasi mungkin anda sekalian yang saat ini sedang mengalami gagal bayar kartu kredit memilih cara sebagai seorang buronan, lari ke sana, lari ke sini, ngumpet sana, ngumpet sini. Padahal apa yang mereka lakukan saat itu adalah sangat-sangat tidak nyaman. Makan tak enak, tidur tak nyenyak, mau kemana-mana takut, dan lain sebagainya. Dan jika mana Anda menginspirasi dari buronan ini Anda terapkan, itu sangat menyiksa Anda, padahal ini tidak bisa. Anda sebagai debitur yang saat ini sedang menunggak, bukan sebagai seorang penjahat atau melakukan tindakan pidana. Dan Anda tidak bisa menyamakan debitur yang menunggak ini sebagai seorang penjahat dan tidak bisa menyamakan kolektor atau debt call ini sebagai seorang polisi. Itu langit dan bumi. Kolektor atau debt call tidak punya wewenang selebar polisi. Kolektor, saya ingatkan, khususnya debt call yang menunggui Anda, itu punya wewenang sebatas bertanya atau konfirmasi, Pak, ini piye utangmu, sudah terlambat, terus rencanamu gimana, itu konfirmasi. Perbuatan yang wewenang yang tertinggi hanya menawarkan program, menawarkan cicilan, itu hanya wewenang kolektor, khususnya debt call. Beda sama polisi. Polisi, sesederhana apapun yang dilakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, entah itu hanya mencuri, intinya jika mana pelaku tidak mau kooperatif,
bahkan melawan petugas aparat. Polisi mempunyai SOP, walaupun hanya sebatas kriminal yang sangat sederhana. Jika mana pelaku ini tidak kooperatif, mau ditangkap lari atau bahkan melawan, polisi mempunyai wewenang yang lebih dahsyat, dilumpuhkan, atau kalau masih nekat, tembak mati. Walaupun perbuatan kriminalnya itu sederhana, tapi kalau kolektor ini beda sekali, sangat beda. Wewenangnya ya cuman itu, konfirmasi, bertemu, menanyakan strategi atau rencananya apa, dan menawarkan program. Dan ketika Anda telah menemui debt call, Anda sudah katakan apa yang Anda mau. Kalau kita paling kasar, Anda tidak bisa berdiplomasi, Anda tidak bisa mengkonfirmasi kondisi Anda. Saya belum mau bayar. Dah, apalagi yang mau tanyakan? Itu saya tawarkan, Pak, ada program. Tidak mau. Dan ketika Anda sebut itu sudah cukup untuk Anda boleh mempersilahkan si debt call segera meninggalkan rumah Anda. Dan jika mana debt call ini tidak melakukan hal tersebut, Anda dilindungi undang-undang. Ada sebuah pasal pidana, jika mana kita merampas kemerdekaan seseorang, itu bisa dipidanakan. Ini artinya setelah saya bercerita panjang kali lebar, bahwa kita simpulkan satu, Anda jangan pernah menaruh mindset di pikiran Anda seorang debitur kartu kredit yang saat ini sedang menunggak sama dengan seorang penjahat atau pelaku tindak pidana kriminal. Dan jangan pernah menyamakan seorang debt call setinggi seperti seorang polisi. Langit dan bumi. Dan ini artinya tindakan Anda mau pergi takut debt call, hilangkan. Tindakan Anda mau pulang takut debt call, hilangkan. Tindakan Anda ngekos, segeralah balik. Tindakan Anda pindah ke kota, jika mana tujuan pindah ke kota itu hanya untuk melarikan diri dari debt call, segeralah rubah. Khususnya pada mungkin yang saat ini meninggalkan keluarga inti dan membuat lost contact. Semoga Anda melihat video ini, dan jika mana mungkin saya berharap, saya menghimbau, memohon bantuan pada Anda sekalian untuk men-sharekan video ini kepada orang-orang yang saat ini sedang mengalami gagal bayar utang kartu kredit dan sedang ketakutan, kecemasan, dan melakukan pelarian. Semoga dengan bantuan Anda, saya bisa memberikan pencerahan pada orang-orang terkait dan menjadikan hidup mereka lebih berarti, lebih bermakna. Jangan sampai mereka menganggap dirinya sebagai seorang buronan, sangat menderita, makan tak enak, tidur tak nyenyak, stres, dan lupa mereka. Jika mana stres ini berlanjut, ini kita bisa tidak sehat secara jasmani dan rohani. Dan jika itu terjadi, aktivitas atau kinerja untuk mencari nafkah menurun, bahkan bisa sakit. Bahkan di era pandemik ini, akibat stres yang luar biasa, bisa jadi orang yang tadinya sehat bisa terpapar virus corona. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Anda bisa mengerti apa yang telah saya jelaskan, dan semoga Anda mau membantu kepada setiap orang atau
bagi Anda pribadi yang saat ini sedang mengalami untuk membantu diri Anda sendiri berpikir secara rasional, logika, dan Anda menata kehidupan ke depan jauh lebih baik dan bijaksana. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.